Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dalam Google Meet pada pagi hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar PKN tentang keberagaman ya. Jadi kita harus bersatu dalam keberagamannya. Itu kita materi kita untuk hari ini ya naknya. Oke, nah ini Ibu akan sampaikan materi Ibu melalui layar seperti ini. Ibu presentasikan ya. Minggu depan kita sudah ulangan ya, Nak. Kita ulangan kedua minggu depan ya, tentang tema 2 tentang persatuan dan keberagaman ya. Jadi hari ini Ibu akan sampaikan materinya ya untuk persiapan ulangan minggu depan. Oke, baik. Sudah nampak materi yang Ibu sampaikan, Nak? Nampak, Bu. Ya, Bu. Nampak, Bu. Suara. Sudah nampak semua? Nampak, Bu. Suara Ibu kecil, Bu. Suara Ibu kecil Iya, ya? Bu. Enggak, Bu. Suara Ibu besar kok, Bu. Pas. Bentar ya. Oke, baik. Nah, ini kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman ya. Oke, sudah dengar suara Ibu? Hah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, ya. Sudah, Bu. Oke, ini kita akan belajar tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, kita tahu ya bahwa persatuan itu berasal dari kata satu. Apa itu? Satu. Berarti utuh tidak terpecah belah. Iya. Berarti utuh dan tidak terpecah belah ya. Persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah ya. Oke, baik, ini adalah contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Itu yang pertama adalah peduli terhadap orang lain ya. Kemudian yang kedua mendahulukan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, toleransi terhadap umat beragama lain. Nah, ini cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, persatuan dan kesatuan itu didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat anak-anak apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, benar. Kita masuk juga ya. Oke, ulangan lagi. Masih nampak materinya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Terima kasih. Benar yang disebutkan teman tadi ya, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya bahwa kita itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, ya kan? Tetapi tetap satu. Suatu artinya satu bangsa Indonesia. Ya. Oke, ini sebentar ya. Oke, baik, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, ini manfaat kalau kita bersatu ya. Manfaat dari persatuan itu yang pertama adalah akan tercipta suasana damai. Kemudian yang kedua itu adalah belajar akan lebih menyenangkan ya. Kalau kita bersatu itu belajar lebih menyenangkan daripada tidak ada persatuan, maka kita tidak akan nyaman saat belajar. Kemudian terhindar dari konflik. Dan yang keempat itu dapat menjaga keutuhan bangsa ya. Itu adalah manfaat persatuan. Nah, ini contoh-contoh hidup rukun
dan bersatu, yaitu yang adalah saling membantu, kemudian saling menghargai perbedaan, dan juga peduli terhadap sesama. Nah, perlu kita ingat bahwa kalau kita hidup rukun, itu dalam keberagaman itu menjadi landasan terciptanya persatuan dan kesatuan. Nah, coba anak-anak bisa nggak sebutkan contoh lain hidup rukun? Baik dengan keluarga, dengan teman, dengan siapa saja. Yuk, siapa yang bisa sebutkan contoh hidup rukun? Boleh sebutkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tidak membedakan teman, Bu. Iya, boleh tidak membedakan teman ya. Ada lagi enggak? Bu, bermain dengan siapapun, Bu. Iya, bermain dengan siapapun. Boleh. Lagi? Beda agama, Bu. Tidak mengejek satu sama lain, Bu. Boleh, tidak memandang perbedaan agama, terus kemudian tidak mengejek satu sama lain. Boleh ya. Apalagi? Membantu membiarkan teman beribadah, Bu. Ya, membiarkan teman beribadah sesuai agamanya ya, tidak boleh kita halang-halangi, boleh. Membantu orang tua tadi juga boleh ya, Nak? Ya, ada lagi? Tidak mengejek agama. Boleh, tidak mengejek agama lain, boleh. Ada lagi? Tidak mengganggu teman yang sedang belajar, Bu. Iya, Apa, Bu? benar ya. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Ini Bapak Ibu guru kasih tugas, kawan-kawannya lagi mengerjakan tugas. Kita tiba-tiba ngajak main. Yuk, main ini yuk. Nah, itu namanya mengganggu teman ya. Jadi kalau saatnya belajar, harus kita laksanakan belajar dulu ya. Nanti saatnya bermain, baru kita bermain. Nggak boleh saat belajar kita ajak kawan untuk main game online. Itu tidak boleh ya, Naknya. Itu namanya mengganggu teman saat belajar. Oke, baik, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, kita tahu ya, Nak, bahwa bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang ya. Bentar ya, masih ada teman yang masuk lagi ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya, Nak. Oke, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, itu waktunya lama ya, Nak. Kita lama dijajah oleh Belanda, itu sekitar 350 tahun. Kemudian dijajah oleh Jepang, itu sekitar 3,5 tahun. Ya. Jadi ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda itu. Jadi itu adalah waktu yang sangat lama ya bagi bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang baru bergabung ya, Nak. Oke, nah itu lanjutkan lagi ya. Nah, bangsa Indonesia pada saat itu tidak mampu melawan penjajah. Nah, alasannya kenapa tidak mampu? Karena bangsa Indonesia itu melakukan perlawanannya masih bersifat kedaerahan dan kurangnya persatuan dan kesatuan. Bersifat kedaerahan itu maksudnya dia hanya membela untuk daerahnya sendiri-sendiri. Misalnya dari Sumatera itu hanya peduli dengan orang Sumatera. Ketika orang di Jawa sana dijajah, mereka nggak peduli. Itu bersifat kedaerahan. Ya. Kemudian kurangnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi sekarang kita sudah merdeka, tapi kita tetap harus bersatu ya untuk menciptakan Indonesia maju. Ya. Oke, baik. Nah ini pada masa perjuangan saat itu pada tanggal 20 Mei 1908 itu adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi awal ya. Itu yang pertama kali dibentuk yaitu sebagai awal kebangkitan bagi bangsa Indonesia ya. Oke, nah organisasi Budi Utomo ini nama organisasi ya, Budi Utomo ini ya. Nah, organisasi Budi Utomo itu digagas oleh yang namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Jadi yang sebelah kiri ini namanya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah penggagas berdirinya organisasi Utomo. Nah, setelah organisasi Budi Utomo itu terbentuk, maka kemudian organisasi itu diketuai oleh Dr. Sutomo.
Nah, yang sebelah kanan ini namanya Dr. Sutomo ya. Dia sebagai ketua organisasi Budi Utomo tersebut. Ya. Sebentar ya, ini masih ada teman kita yang masuk. Oke, Bu lanjutkan kembali. Masih nonton materi Bu, nah? Masih, Bu. Ibu. Nampak, Bu. Iya. Masih, Bu. Ya, terima kasih Nampak, ya. Bu. Tadi karena ada teman kita yang baru masuk ya. Oke, baik. Kemudian sebagai awal kebangkitan, maka pada tanggal 20 Mei itu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa tadi? Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional, Bu. Iya, benar ya, sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sejak saat itu, maka kemudian bermunculan organisasi-organisasi lain, seperti Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera Nembon, begitu ya. Nah, kemudian organisasi-organisasi tersebut diajak berkumpul, diajak bersatu, ya kan? Bangsa Indonesia itu melalui organisasi-organisasi itu diajak berkumpul bersatu, maka kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 itu diikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, melalui ikrar Sumpah Pemuda itu, sumpah itu berarti janji ya, itu bangsa Indonesia itu berjanji ya, atau bersumpah ya, bahwa Indonesia itu satu, jadi kita berjuangnya bersama-sama. Jadi ini sebagai tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah ya. Maka kemudian tanggal 28 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda ya. Tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda, nah? 28 Oktober. 28 Oktober, benar ya. Oke, ada nggak anak-anak yang masih ingat apa bunyi Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda 1. Ayo, siapa yang masih ingat? Kami putra dan putri. Ayo, siapa yang masih ingat? Satu dulu. Kami putra dan putri Indonesia. Putri Indonesia. Ya, apa lanjutannya? Ayo, ada 3 itu bunyinya. Satu dulu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Iya, benar sekali ya. Itu yang pertama ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ya. Yuk, yang kedua apa lagi, Lisa? Yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Iya, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga apa itu? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, ada lagi? Tidak. Benar ya, Nak ya? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Jadi itu ikrar Sumpah Pemuda ada 3 ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi 3 ya, nah isinya ya, tanah air, bangsa dan bahasa ya. Oke. Nah, sejak saat itu bangsa Indonesia bertekad untuk bersatu melawan penjajah ya. Nah, kemudian dengan persatuan itu bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi kalau kita lihat Lina, tahunnya sangat lama sekali ya, nah. Dari tahun 1908 awal kebangkitan sampai ke Sumpah Pemuda 1928 itu 20 tahun ya, 20 tahun. Kemudian dari 1928 sampai 1945 itu juga lama ya, nah.
itu sekitar 17 tahun. Jadi untuk bersatu saja bangsa Indonesia itu membutuhkan waktu yang sangat lama, ya, dengan persatuan baru bisa memproklamasikan kemerdekaan. Nah, sekarang kita sudah bersatu, sudah merdeka, tapi tetap persatuan dan kesatuan harus tetap kita utamakan, ya. Tetap harus kita laksanakan dalam sehari-hari, ya, sikap persatuan dan kesatuan tersebut, ya. Oke, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, kita perlu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, ya. Ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Itu yang pertama adalah giat belajar untuk menggapai cita-cita. Jadi pada masa pandemi corona seperti ini, cita-cita tetap harus diwujudkan, ya. Jadi caranya bagaimana? Anak-anak harus giat belajar, ya. Biarlah masa pandemi corona, biarlah belajar dari rumah. Tapi tetap semangat anak-anak belajar, ya, nak, ya. Oke, kemudian yang kedua itu menjalin rukunan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, ya kan. Nah, kerukunan misalnya dengan keluarga. Ini bisa kita ciptakan dengan mama, dengan papa, dengan abang, dengan adik, ya. Dengan mama misalnya, mama minta tolong untuk menyapu halaman rumah, ya kita bantulah mama, ya nak, ya. Setelah kita belajar, kita bantu mama, itu menciptakan kerukunan. Kalau kita melawan orang tua, kita melawan mama, nah nanti dalam keluarga kita itu tidak akan rukun, ya, tidak akan damai dalam keluarga kita. Begitu juga dengan adik, dengan abang, nggak boleh rebutan mainan, ya. Kalau misalnya nonton TV atau main itu ganti-gantian, ya. Nggak boleh suka berkelahi antar anggota keluarga, ya. Nah, kita saling menghargai, saling hidup rukun dalam keluarga, ya. Kalau misalnya papa baru pulang kerja capek, ya kan, nah kita bersikaplah jangan yang baik, ya. Jangan pula papa udah capek pulang kerja kita merengek-rengek nangis pula, ya kan. Nah itu kan kasihan, nanti papanya udah capek pulang kerja sampai rumah anaknya rewel, ya kan. Jadi kita saling hidup di rumah, ya. Kemudian yang ketiga itu saling membantu dengan teman yang kesulitan belajar, ya kan. Nah ada loh di antara teman-teman kita ini yang dia kadang di rumah ditinggal sendiri sama papa mamanya harus kerja, dia belajar sendiri, ya kan. Nah kalau dia kesulitan kita bantu, ya. Kalau kita kesulitan kita bantu. Caranya bagaimana? Ya bisa kita telepon, bisa kita WA, bisa kita video call, ya kan. Bukan berarti kita kasih contekan, ya, tapi kita bantu. Begini loh caranya. Nah, itu dapat menciptakan kerukunan, ya. Oke, bukan kembali, ya. Kemudian yang terakhir itu saling menghormati dengan teman yang berbeda suku budaya, ya kan. Kita itu bangsa Indonesia itu banyak sekali sukunya, jadi kita saling menghargai saja, ya. Misalnya yang orang Jawa itu orangnya terlalu lemah-lemah, ya kan, terlalu lembek, nggak boleh kita ejek seperti itu, ya nak, ya. Misalnya orang suku Batak suaranya agak kenceng-kenceng, ya kan, kalau bicara agak keras, ya memang itu sudah budayanya mereka, nggak boleh kita ejek, ya naknya. Kita saling menghargai keberagaman. Kalau kita lihat bunga di taman itu kalau beraneka ragam kan cantik, ya kan, daripada satu warna aja, ya kan. Nah begitu juga dengan bangsa Indonesia, keberagaman itu sangat indah, jadi kita saling menghargai. Jangan mau kita diadu domba, terutama agama, ya nak, terutama agama. Jadi setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Kalau kita anggap agama kita baik, sudah pasti agama orang lain juga baik. Jadi kita saling menghargai saja, ya. Nah ini hal-hal positif. Ada nggak contoh-contoh lain hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Yuk, yang bisa boleh sebutkan, ya nak? Mengikuti upacara bendera dari rumah saat 17 Agustus, Bu. Iya, boleh, ya. Oke, ini Bu tutup dulu sebentar, ya. Oke, benar ya tadi, ya. Mengikuti upacara bendera saat 17 Agustus dari rumah pun nggak apa-apa, ya.
ikut upacara itu menunjukkan sikap ya peduli, kemudian sebagai bangsa Indonesia yang baik ya, itu menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, ada lagi yang lain enggak? Contoh-contoh sikap yang baik untuk Menghargai atau selalu mengenang jasa pahlawan. saling apa nah? Saling menghargai kawan. Ya, ada lagi yang lain enggak? Saling menghargai kawan deh. Apalagi yang lain? Jasa pahlawan. Kita mengingat jasa pahlawan. Selalu mengingat jasa pahlawan. Ya benar ya. Benar yang disampaikan Atalia ya, menghargai jasa-jasa pahlawannya. Anastasia benar ya nak. Oke, yuk ada lagi yang lain enggak? Tidak mengejek pahlawan, Bu. Iya. Ya, Jeremy ada yang mau disampaikan, boleh? Tidak mengejek nama pahlawan. Iya, boleh. Tidak mengejek nama pahlawan, kan? Boleh, benar. Ada lagi yang lain enggak? Hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Ya, apa Jennifer? Ada yang mau disampaikan? Berziarah ke makam pahlawan, Bu. Boleh, berziarah ke makam pahlawan, boleh. Tapi ada yang mau disampaikan Tabita? Ada lagi? Nah, itu contoh-contoh sikap yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Ya, nah, di sikap-sikap tersebut jangan hanya sebutkan, tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita wujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini ya, nak, tentang persatuan dalam keberagaman ya. Ini sebagai persiapan kita untuk ulangan minggu depan ya. Jadi minggu depan kita ulangan. Nah, selain itu nanti ada soal pengayaan di Google Form ya, nak. Nanti anak-anak kerjakan. Caranya bagaimana? Nah, caranya nanti anak-anak buka dulu aplikasi Superbi ya. Nah, di aplikasi Superbi itu nanti ada link Google Form, nah di situ anak-anak kerjakan nanti ya. Setelah selesai ini nanti anak-anak masuk ke Superbi, kerjakan latihan pengayaan untuk persiapan ulangan minggu depan ya di Google Form ya. Oke, baik, sekarang yuk kita foto dulu yuk. Kita foto dulu ya supaya ada kenang-kenangan kita. Kita berfoto dulu ya. Yuk buka dulu kameranya. Yuk semua buka kameranya dulu. Yuk semua buka kamera supaya nampak wajahnya. Yuk buka dulu kameranya. Yuk buka kameranya. Yuk. 1, 2, 3, cheese. Oke, Ibu kirimkan ke WA ya. Ini masih ada anak-anak yang belum nampak wajahnya. Itu tanpa gangguan jaringan atau bagaimana ya. Coba anak-anak buka dulu kameranya, kita foto bersama dulu ya. Yuk buka kameranya deh. Ya, terima kasih yang sudah buka kameranya. Yuk, masih ada yang tertutup kameranya ya. Sekali lagi kita bersama ya. Tadi kita buka kameranya, nak. Yuk, kita buka kamera. Kenal siap kameranya. Ini juga kameranya, nak. Yuk, kita foto sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3, cheese.
Iya. Oke, ini tidak lengkap, tidak nampak semua wajahnya, tidak apa-apa ya, nah bisa jadi karena sedikit gangguan jaringannya, nggak apa-apa ya. Oke, baik anak-anak, cukup sekian dulu. Anak-anak langsung pergi kerjakan latihan Google Form-nya ya, latihan pengajiannya ya. Oke, boleh anak-anak keluar dari Google Meet ya. Saya Bu. Iya, nah.